Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada hari ini Ustazah Nada akan menjelaskan materi pada LKPD periode 1 tentang ide pokok dan juga kesimpulan. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi pengembangan dalam suatu paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok saja. Sebelum berlanjut, Ustazah ingin mengingatkan kembali apa sih bedanya ide pokok dengan kalimat utama yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalimat utama itu kita sajikan dalam bentuk satu kalimat utuh tanpa dipotong-potong ya, satu kalimat utuh dan letaknya bisa berada di awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, apa bedanya dengan ide pokok? Kalau ide pokok itu merupakan inti dari kalimat utama. Nah, jadi mudahnya jika kita ingin mencari ide pokok, kita baca terlebih dahulu paragrafnya, kemudian kita cari di mana kalimat utamanya. Jika kita sudah menemukan kalimat utama, baru deh kita bisa buat kalimat utama tersebut menjadi ide pokok dengan cara kita ringkas kalimat utamanya sehingga menjadi ide pokok. Nah, sekarang mengenai kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan inti dari suatu paragraf. Untuk menemukan kesimpulan, kita baca terlebih dahulu isi paragraf tersebut secara utuh, kemudian kita pahami maksud dari paragraf tersebut seperti apa. Jika sudah kita baca, lalu kita pahami isi paragrafnya, baru deh kita akan menemukan sebuah kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, kesimpulan ini bentuknya bisa berupa kalimat baru ya nak, dari paragrafnya. Jadi kalimatnya itu kalimat baru, tidak mengutip dari paragraf tersebut atau tidak mengambil satu kalimat utuh dari paragraf tersebut, tapi kita bentuk menjadi kalimat baru yang isinya masih mengenai paragraf tersebut. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya Ustazah akan membacakan sebuah paragraf ya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, tadi ini merupakan isi paragrafnya. Lalu kemudian bagaimana cara kita mencari ide pokoknya? Yang pertama, kita tentukan dulu ya kalimat utamanya di mana. Kira-kira di mana letak kalimat utamanya? Di awal atau akhir? Di awal ya. Jadi letak kalimat utamanya ada di awal. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Itu kalimat utamanya. Lalu bagaimana dengan ide pokoknya? Nah, ide pokok tadi kan merupakan inti dari kalimat utama. Jadi, ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Itu ide pokoknya. Lalu kemudian kesimpulannya. Nah, kesimpulan itu merupakan inti dari isi paragraf semuanya, keseluruhan. Ya, jadi kesimpulan dari paragraf yang tadi sudah Ustazah bacakan adalah jagung berkembang biak melalui biji. Nah, anak-anak, setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang kita berlanjut ke LKPD kalian ya. Di situ ada tugas. Tugasnya yaitu untuk mencari ide pokok dan juga kesimpulan dari setiap paragraf pada bacaan dengan judul tumbuhan, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, di situ terdapat 2 paragraf, jadi kalian akan mencari ide pokok dan kesimpulan dari paragraf 1 serta ide pokok dan kesimpulan dari paragraf 2. Nah, karena kolomnya kecil dan tidak muat ya untuk kalian menuliskan jawabannya di situ, maka kalian boleh menuliskannya pada kertas selembar, kemudian kertasnya kalian staples pada LKPD-nya di halaman tersebut. Oke, selamat mengerjakan!